Salah satu perusahaan kripto terbesar nyaris tutup selamanya dan mengembalikan seluruh XRP-nya kepada pemegang saham. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, mengungkap bahwa setelah regulator sekuritas Amerika Serikat menggugat perusahaan pada 2020, manajemen serius mempertimbangkan menutup usaha. Gugatan itu menempatkan Ripple melawan pemerintah dengan sumber daya nyaris tanpa batas dan menyerah tampak lebih mudah. Namun perusahaan memilih melawan, keputusan yang menurut Garlinghouse diambil demi melindungi ratusan lapangan kerja. Pertarungan itu berlangsung 4 tahun dan menelan biaya hukum sekitar 150 juta dolar. Ripple akhirnya menang ketika seorang hakim memutuskan XRP bukan sekuritas dan kasusnya selesai tahun lalu. Menengok ke belakang, Garlinghouse mengaku senang tetap bertahan, tetapi mengakui saat itu hasilnya sama sekali belum jelas. Sebuah perusahaan publik baru saja menjual separuh Bitcoin-nya, bukan karena hilang keyakinan pada koin itu, melainkan ingin ikut gelombang kecerdasan buatan. Empire Digital, perusahaan yang tercatat di Nasdaq dan menyimpan Bitcoin di neracanya, telah menjual sekitar 1.400 koin sejak awal Mei. Penjualan itu menghasilkan sekitar 87 juta dolar dan memangkas kepemilikan Bitcoin-nya hampir separuh. Sebagian besar dana, sekitar 65 juta dolar, masuk ke pusat data kecerdasan buatan di Midwest Amerika, sisanya menutup utang, biaya hukum dari gugatan pemegang saham, dan biaya operasional. Perusahaan masih memegang sekitar 1.500 Bitcoin, dan wakil direktur utamanya menyebutnya pergeseran modal yang disengaja. Ini pertanda zaman ini. Bahkan kas Bitcoin pun menjual koin demi mengayat kecerdasan buatan. Sebuah usulan perubahan aturan Bitcoin mendekati tenggat waktunya, dan nyaris tak ada yang mau mengaktifkannya. Usulan bernama BIP Shantodiat itu akan membatasi sementara data non-finansial yang bisa dijailkan ke jaringan Bitcoin. Pendukungnya bilang ini mengembalikan fokus Bitcoin pada pembiaran dan mengurangi yang disebut spam belakangan. Pengkritik berpendapat ini menyensor aktivitas SA yang membiar biaya dan mengubah perselisihan spam menjadi perubahan aturan inti Bitcoin. Tetapi perdebatan itu mungkin tak penting, karena dukungan penambang tak pernah melewati 1% dan kini berada di nol. Dua tokoh paling berpengaruh di Bitcoin, Michael Saylor dan Adam Back, sama-sama menentangnya. Tanpa penambang, perubahan ini tak berlaku di seluruh jaringan. Jadi kecuali ada yang berubah sebelum awal Agustus, ia akan kedaluarsa tanpa efek. Subscribe sekarang!